Terima kasih Pastor Cornel, Pastor Win, ada kesempatan berikan kepada saya juga untuk selama ini, karena aslinya saya ini bertugas di seminari, tetapi saya membantu Pastor Cornel dan Pastor Win dan umat di sini untuk misa live streaming. Puji Tuhan, saya bisa bantu dan sampai akhir hari ini. Saya memang berpamitan karena per 1 Desember saya sudah harus masuk ke Agat sana, sudah ditunggu di sana. Dan saya tidak tahu situasi di sana apakah sinyalnya kencang atau apa. Saya ditaruh di kuskupan atau di paroki pedalaman lagi, saya tidak tahu. Sama saya tidak tahu, buta sama sekali, dan itu bukan urusan saya, urusan Tuhan Allah. Gitu. Jadi tugas saya hanya berangkat gitu saja, dimanapun siap. Nah, Romo lulus. Kami dua teman sejak di Filipina, dan kesini beliau mencari saya juga merindukan dia secara belasan tahun. Kami bertemu di sini, lalu menemukan satu bentuk pelayanan seperti ini melalui pelayanan rohani untuk misa live streaming. Itu hari Minggu sore, hari Rabu pagi, dan hari Jumat sore pada jam kerahiman Tuhan. Dan dari situ kemudian kita bersama-sama saling menginspirasi untuk membangun Gua Maria dan Taman Doa Jalan Salib. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore. Bapak Ibu, saudara-saudari, frater, bruder, suster, Romo yang terkasih dalam Kristus. Sudah beberapa minggu kita tidak bersama dengan Romo lulus. Hari ini boleh hadir bersama kita. Kita bersyukur dan berterima kasih karena telah melaksanakan tugas-tugas pelayanannya selama ini. Dan sore hari ini kita berjumpa pada jam kerahiman Tuhan. Tuhan yang menyatukan kita, Tuhan yang mempersatukan kita. Dan bacaan-bacaan hari ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk mengarahkan kepekaan dalam batin kita agar pengalaman-pengalaman lahiriah membawa kesadaran baru untuk kita untuk mengalami kehadiran Allah dalam pesiarahan hidup kita. Dan pengalaman-pengalaman lahiriah merupakan tanda-tanda kehidupan yang kita alami membawa kita pada satu kesadaran bahwa dalam pengalaman-pengalaman itu Allah hadir bersama kita. Tuhan Yesus bersabda, "Jika kamu lihat hal-hal yang terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Semua itu terjadi karena penyelenggaraan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah pada awal perayaan ini kita menyadari juga bahwa dalam pengalaman-pengalaman kita jatuh dan bangun, kadang mengalami tantangan dan kesulitan, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, tanda-tanda zaman. Hari ini kita belajar dari bacaan Injil, dari Injil Lukas, berkaitan dengan bagaimana kita membaca tanda-tanda. Yesus mengajarkan bagaimana kalau pohon itu bertunas, ada begini dan begini, dan musim panas sudah dekat dan lain sebagainya. Kalau orang yang suka berbicara, saya nggak bilang klenik ya, berbicara yang bagaimana lah begitu. Kalau ada gempa di sana, gempa di sini, ada banjir di sana, wah ini tanda-tandanya begini. Saudara-saudari, kita ikut berprihatin tentunya dengan bencana di mana-mana, termasuk di saudara-saudara kita di Cianjur, karena saudara saya juga ada di Cianjur, jadi saya juga ikut was-was, tempat saudara saya juga terkena gempa. Jadi artinya penderitaan saudara-saudara kita dimanapun, entah itu gempa, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, itu juga memprihatinkan. Tapi apakah itu tanda-tanda? Pertanyaannya, apakah itu tanda-tanda? Tanda-tanda? Ya, apa saja bisa menjadi tanda, saudara-saudari. Bahkan, nah ini sedikit sharing. Saya ini punya 2 ekor anjing, saudara-saudari. Yang satu saya titipkan umat, karena saya nggak bisa kalau 2 anjing ini dijadikan satu di seminari, berkelahi mereka berdua ini, saling iri hati. Ya lumayan. Dan setiap pagi, padahal saya sudah bangun pagi, karena kan di seminari kan setengah 5 sudah mulai ibadah terus misa. Sudah mulai ibadah dan misa. Nah, saudara-saudari, si Ciko itu dalam hari-hari ini selalu menggaruk-garukkan kakinya
ke pintu saya, di pintu saya. Padahal pintu saya itu, kamar saya itu di lantai 2. Saya nggak mengerti kenapa, atau mungkin karena saya mau pergi, gitu loh. Saya nggak mengerti. Yang namanya Coco, apalagi Coco kan lagi kecil, tapi ya masih terhitung kecil. Terus menerus nangis. Dan waktu saya titipkan di salah satu umat tuh sudah beberapa hari nggak mau makan, sampai saya di WA, Romo, Coco nggak mau makan. Ya akhirnya saya datang bawa bakso, saudara-saudara, ya makan bakso saya dengan Coco. Nah, saudara-saudara terkasih, saya nggak mengerti itu apa, tanda apa dari binatang begitu. Nah, artinya begini, kehidupan itu akan memberikan tanda. Kehidupan itu akan memberikan kayak sesuatu gitu. Entah itu binatang, entah itu pohon, dan lain sebagainya. Tetapi yang utama dan pertama sebenarnya, secara rohani kita tanggap tidak. Persis yang dikatakan Pastor Konel tadi, PK, tanggap terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Wow, saudara-saudari. Apakah kita ini PK dan tanggap? Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita akal budi, memberikan berkat untuk apa? Kita paham. Dan oleh karena itu, satu hal yang harus disadari dalam diri umat beriman adalah satu kata, pertobatan. Setiap saat kita diminta untuk bertobat. Setiap saat kita diajari untuk menyadari betapa rapuhnya kita. Tanda-tanda zaman yang diberikan itu sebenarnya hanya tanda. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat kecelakaan, kita melihat bencana, kita melihat musibah yang terjadi pada saudara-saudari kita, mungkin kita berempati, bukan mungkin kita berempati, kita ikut sedih, kita ikut berbela rasa, kalau bisa kita membantu. Tetapi mungkin di suatu saat kita pun akan mengalami. Dan pertanyaannya waktunya itu kapan, kita tidak tahu, saudara-saudari. Tidak tahu. Karena itu, entah sakit, entah penderitaan yang menimpa manusia, pertama dan utama adalah bagaimana sikap kita untuk selalu siap kapanpun, dimanapun. Saya pernah sharing, saya ulangi sedikit. Saya pernah sharing dalam perjalanan naik pesawat dari Palangkaraya ke Surabaya, terjadi turbulence. Jadi pesawat itu di atas duduk gitu. Dan waktu itu baru saja yang Lion ya, yang di Pulau Seribu yang jatuh itu ya. Ada pesawat jatuh tuh di Kepulauan Seribu itu, belum lama. Anda tahu saudara-saudari yang terkasih, satu pesawat itu panik, saudara-saudari. Karena apa, saudara-saudari? Itu kabinnya tuh sempat beberapa kali terbuka, panik penumpang, panik. Dan pramugari memberikan apa? Penumpang itu panik semua, panik saudara-saudari, betul-betul panik. Dan itu memang ada petir, dua. Semua panik. Hanya Romulus yang tertidur, saudara-saudari. Saya dengan nyamannya tertidur, sehingga saya dipukul sama ibu-ibu di sebelah saya, emak-emak, the power of emak-emak, saudara-saudara. Dipukulnya, kaget saya terbangun. Anda ini orang beragama atau tidak? Kaget saya. Aduh, kenapa Bu? Anda tidak berdoa? Ini pesawat dalam bahaya. Iya, saya berdoa Bu. Berdoa. Anda agamanya apa? Iya Bu, saya berdoa Bu. Iya Bu. Aduh, dalam hati ini emak ini, semua justru berdoa. Itu sebelahnya, pokoknya ibu itu di tengah. Saya pernah cerita ini. Saya mengatakan, itu panik saudara-saudari, semua panik. Satu saya berdoa. Dia melihat saya, dia heran. Bapak ini begitu tenang. Saya bilang, ya tuh kita mau ngapain? Jatuh pun kita mau ngapain? Nah sekarang saya mau bertanya, kalau kita naik pesawat nunjem ke laut atau kemana, kita mau ngapain? Mau teriak-teriak? Daripada teriak mendingan menenangkan diri toh. Kalau saya sih, Tuhan ke dalam tanganmu, kuserahkan diriku, lupa semua beban saudara-saudara. Mau utang mau apa bodoh amat itu saudara-saudari. Lah orang mau begitu, lah kita mau ngapain? Saya mau tanya, dalam situasi seperti itu, Anda mau meninggal dalam keadaan panik atau dalam keadaan tenang? Iya toh? Nah. Saya tenang aja saudara-saudari. Nah, karena apa? Sebagai orang Katolik, yang saya pegang itu cerita mengenai penyamun yang bertobat. Tuhan, ingat aku pada saat kau masuk Firdaus, dan Yesus mengatakan, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudari, begini. Saya belajar mengenai teologi kematian. Ini ada Romo Win, ada Romo Kornel. Hebatnya keyakinan Katolik, ajaran Katolik adalah sebesar apapun dosamu, ingat, sebesar apapun dosaku. Tapi pada saat Anda meninggal dalam perdamaian dengan Allah, aman, meskipun masuk api penyucian, saya tahu. Tapi kalau orang masuk api penyucian, itu selamat, tidak ada yang tidak selamat. Kalau masuk neraka, tidak ada lagi keselamatan. Saya ulangi, kalau masuk neraka, tidak ada lagi keselamatan. Tapi kalau masuk api penyucian, ada keselamatan, saudara-saudari. Ini masalahnya. Nah, syaratnya apa, Romo? Seseorang bisa masuk api penyucian. Kalau masuk surga jelas ya jadi santo, kalau mau ya itu jelas, nggak usah diomong. Api penyucian dulu yang lebih di bawah ya. Yang saya mau mengatakan, berdamailah dengan Allah, dan terutama pada saat Anda mati, berdamai dengan Allah. Ini yang mau saya katakan.
tanda-tanda zaman, kecelakaan, musibah dan lain sebagainya, so what gitu loh. Yang penting Anda dan saya berdamai dengan Allah. Meskipun ada pistol di kepala saya, meskipun saya diancam, dibaca orang, meskipun saya mengalami kecelakaan, pada saat detik-detik Anda harus menyerahkan nyawa Anda. Katakanlah, kita belajar seperti Simeon. Ke dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tanganmu, saudara-saudari, katakan itu. Jadi apa yang kita takuti di dunia ini, saudara-saudari? Kematian. Kematian itu adalah jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi meninggallah dengan perdamaian dengan Allah. Ini teologi kematian ajaran gereja Katolik yang sangat luar biasa. Yang harus dikatakan para Roma, kalau khotbah harus mengatakan ini kepada umat. Berdamai dengan Allah. Ini rahasia kunci keselamatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Saya berani mengatakan dengan tegas. Berdamai dengan Allah. Meskipun dosamu semerah darah. Tapi Romo, perlu nggak menerima pengakuan? Sangat perlu. Perlu nggak kita menerima bekal terakhir komunitas? Perlu. Perlu nggak menerima sakramen perminyakan? Sangat perlu. Tetapi dalam keadaan darurat seperti COVID seperti sekarang ini, di mana Romonya pun takut memberikan peminyakan kan, ketularan COVID, saudara-saudari. Saya beritahu kalau Anda, saya, kita semua terbaring di ruang isolasi dan harus siap-siap. Mohon maaf saya mengatakan detik-detik kehilangan nyawa. Jangan takut, saudara-saudari. Katakan dengan saudara-saudaramu, meskipun sakit sekali, entah penyakit kanker, penyakit apa saja, dalam penderitaan, dalam sakit, berdamailah dengan Allah. Itu kunci dan rahasia. Tidak peduli Anda anak kecil, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, tidak peduli. Berdamailah dengan Allah. Di detik-detik Anda kehilangan nyawa Anda. Titik, saudara-saudari. Meskipun Anda itu koruptor, pencuri, perampok, dan lain pendosa besar, tetapi pada saat detik-detik Anda bertobat, menyesal. Saudara-saudari yang terkasih, inilah rahasia kerahiman Allah, saudara-saudari. Rahasia cinta Allah. Ini yang harus Anda ketahui. Tapi syukur pada Tuhan kalau hidup Anda selalu siap. Puji Tuhan. Karena betul yang dikatakan dalam kitab suci, putra manusia datang seperti pencuri. Kematian kita tidak tahu, tiba-tiba jeder mati gimana? Kan kita tidak tahu. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersiap. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk humble, rendah hati, selalu berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mengandalkanmu. Yesus, kau andalanku. Dengungkan itu, Yesus, kau andalanku, menjadi rema, saudara-saudari. Sehingga dimanapun Anda berada, seperti saya ditugaskan kemana saja oleh Bapak Uskup, siap. Mau ke Papua kecil, mau ke Afrika kecil, saudara-saudari. Gimana kalau susah? Saya mau tanya, di mana tidak ada tempat susah? Semua susah. Tinggal konsep berpikir. Di tempat enak pun kalau Anda berpikir susah, susah. Di tempat susah kalau Anda berpikir tidak susah, tidak susah. This is about your mindset. This is about pikiranmu, kerangka berpikirmu. Kalau Anda merasa dicintai Tuhan, tidak ada masalah, saudara-saudara. Yang pokok, yang utama adalah hiduplah berdamai dengan Allah. Dimanapun Anda berada, di situasi apapun, tidak menakutkan Anda. Mau kenyang, mau lapar, mau sakit, mau sehat, berdamailah dengan Allah. Dan katakanlah, Yesus, Engkau andalanku. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Siapkan diri Anda untuk menerima berkat sakramen Maha Kudus. Saudara-saudari, kita akan memberi kesempatan untuk Romo Lulus berbicara sebentar. Baik, terima kasih Pastor Cornel, Pastor Win, atas kesempatan diberikan kepada saya juga untuk selama ini, karena aslinya saya ini bertugas di seminari, tetapi saya membantu Pastor Cornel dan Pastor Win dan umat di sini untuk misa live streaming. Puji Tuhan, saya bisa bantu dan sampai di hari ini. Saya memang berpamitan karena
per 1 Desember saya sudah harus masuk ke Agat sana, sudah ditunggu di sana. Dan saya tidak tahu situasi di sana apakah sinyalnya kencang atau apa. Saya ditaruh di keuskupan atau di paroki pedalaman lagi, saya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu, buta sama sekali, dan itu bukan urusan saya, urusan Tuhan Allah. Gitu. Jadi tugas saya hanya berangkat gitu saja. Dimanapun siap. Nah, tetapi saya berterima kasih, bersyukur diberi kesempatan untuk membantu paroki ini. Yang kedua, karena saya juga mendengar bahwa COVID sudah mulai naik lagi dan beberapa lansia juga pada takut untuk ikut misa secara offline, ya itu saja online. Dan saya tetap mengajak Anda bergabung, meskipun tidak ada saya, bergabung dengan paroki YGB ini. Dan perlu Anda ketahui, proses pembangunan Taman Doa, Jalan Salib, dan Gua Maria sudah taraf mulai pembangunan, artinya sudah mulai bergerak. Jadi masih perlu dana, jadi mohon kerelaan hati Anda sekalian untuk membantu. Saya juga berusaha untuk membantu paroki ini, entah bagaimana kalau saya ada teman atau siapa saja. Jadi mohon doa tentunya agar paroki Yesus Gembala Baik semakin berkembang. Pastor paroki, Pastor Cornel, Pastor Win, frater, umat, dan paroki semua saja yang terlibat dalam reksa pastoral di paroki ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga mohon dukungan doa untuk saya supaya sehat. Kalau senangnya saya selalu senang, sehat dan sakit seperti yang saya akan dalam khotbah. Hanya saya harus mohon doa kalau sehat bisa melayani umat masalahnya. Kalau sakit repot. Saya bukan takut, yang satu masalahnya itu saya dulu kecilnya di Papua juga, karena bapak saya tentara. Nah, saya pernah kena malaria tropika, saudara-saudari. Serius, malaria tropika mengenai saya, dan sampai saya dibawa pulang kembali ke Jawa. Nah, saya tidak tahu apakah jentik-jentik tropika itu masih hidup di tempat tubuh saya tidak tahu. Jadi, itu bukan urusan saya juga. Tapi satu hal, itu saja yang bukan mengganggu pikiran sih, karena setiap umat yang tahu bahwa saya akan berangkat selalu, Romo, bawa obat malaria, Romo, bawa obat malaria. Kalau mereka nggak ngomong malah saya nggak takut, karena pada ngomong jadi mikir juga saya, gitu loh. Tapi oke lah, it's okay, no problem. Itu bukan urusan saya lagi. Tapi saya mohon doa Anda, hanya masalah itu saja. Kalau yang lain bagi saya nggak biasa, seberat apapun. Tapi kalau Papua memang erat hubungannya dengan malaria, itu jelas sudah. Dan untuk saya yang pernah kena malaria itu juga bukan gampang. Jadi mohon doa agar tetap sehat, tetap bersemangat, dan saya tidak selamanya di sana, cuma kontrak, saudara-saudari. Bukan pindah ke sana, bukan inkardinasi, tapi kontrak. Jadi membantu uskup di sana. Itu saja. Terima kasih. Romo lulus, kami dua teman sejak di Filipina. Dan kesini beliau mencari saya juga merindukan dia. Setelah berapa tahun ya? Sekitar belasan tahun. Kami bertemu di sini, lalu menemukan satu bentuk pelayanan seperti ini melalui pelayanan rohani untuk misa live streaming. Itu hari Minggu sore, hari Rabu pagi, dan hari Jumat sore pada jam kerahiman Tuhan. Dan dari situ kemudian kita bersama-sama saling menginspirasi untuk membangun Gua Maria dan Taman Doa Jalan Salib. Nah, tadi siang jam 2 kami dua berbicara langsung di sini. Karena di kamar di mana beliau tidur itu ada perancang Jalan Salib dari Jogja, sementara ada di sini. Jadi mungkin bulan depan kita sudah mulai menggali tempat untuk Jalan Salibnya. Dan nanti korpus, semua atapnya itu dibuat dari Jogja lalu dikirim ke sini. Nah, pada saat mulai mau dibangun, ya teman berangkat. Dan saya merasa kehilangan. Ya, saya merasa kehilangan Romo lulus. Anyway, I have to talk to you. Thank you so much for your inspiring us, menginspirasi kami di sini di Paroki Yesus Gembala Baik bersama dengan umat, dan khotbah-khotbahmu menginspirasi kami dan juga banyak orang, baik melalui live streaming ini. Karena tadi kita sudah berbicara di sini, saya langsung kaget dan katakan, aduh, tapi Romo Lulus katakan bahwa saya kan dididik oleh SVD, jadi misionaris untuk misi yang daerah-daerah ya periferi, yang di pinggir-pinggir. Dan karena itu ya saya tadi tanya, saya happy, saya bahagia, saya senang mendapatkan tugas itu. Itu oke. Terima kasih, dan kita tetap saling mendoakan. Kalau libur datang di sini, libur di YGB, dan kalau ada kesempatan buka live streaming, doa kami menyertaimu. Tadi di dalam live streaming itu banyak mengucapkan selamat jalan, semoga kerasan di tempat yang baru.
Tuhan memberkati. Juga doa yang sama dari saya dan umat Pro Yesus Gembala Baik dan Romo Win mengucapkan selamat jalan untukmu. Dan nanti khusus untuk umat Yesus Gembala Baik, minggu besok Romo lulus akan misa di gereja. Ya, tidak ada yang mau dikatakan lebih dari situ. Terima kasih banyak untuk pelayanan yang menginspirasi banyak orang untuk mencintai sabda Allah. Terima kasih untuk kehadiranmu, terima kasih untuk cintamu akan Ekaristi. Banyak kali Romo lulus merayakan Ekaristi, dan Ekaristilah menjadi sumber, pusat dan puncak kehidupan kita, dan sebagai seorang imam dia melaksanakan tugasnya dengan sukacita. Bayangkan misa jam 4:30 di seminari, lalu jam 6 di sini, beliau lari datang misa di sini, lalu masih di tempat lain. Ternyata Ekaristi menjadi sentrum pelayananmu. Semoga dalam Ekaristi yang Anda cintai, yang Anda layani umat, Tuhan Yesus yang hadir selalu dalam sabdanya dan dalam sakramen selalu memberkatimu, menyertaimu, membuatmu happy dan selamat selalu dalam pelayanan. Karena itu, terima kasih, dan kita Pro Yesus Gembala Baik masih melanjutkan pelayanan melalui live streaming ini. Jadi nanti kalau mau WA ke Romo lulus boleh, nanti dia akan beritahu nomor saya, mungkin Bapak dan Ibu WA kepada saya, dan kita saling membantu untuk saling mendoakan. Dan seperti kebiasaan selama ini, yakni bahwa kalau intensi yang disampaikan pasti kami akan mendoakan. Ini sebuah kebiasaan yang terjadi dalam live streaming, dan saya memperhatikan live streaming di tempat yang lain itu tidak doakan, tetapi di YGB Pro Yesus Gembala Baik Palangkaraya kami ada komitmen bersama dengan Romo lulus bahwa inilah saatnya kita melayani umat dengan menyapa, menyebut intensi dan nama saudara-saudari yang didoakan. Kami akan tetap lanjutkan kebiasaan itu dalam Ekaristi. Dan juga ya, kalau saya dengan Romo Win ke stasi dan sibuk, mungkin hari Minggu ya kita akan adakan pada jam 3, kalau tidak kita batalkan, tapi akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi yang tetap dilaksanakan itu Rabu pagi jam 6 pagi 06.00 dan ya, dan hari Jumat itu jam 13.00 13. Kekeliruan itu mau mengantar kita bahwa yang ada pikiranmu itu benar. Karena tadi saya dikelirukan dari sana, maka saya mulai keliru. Ya, ini namanya Felix Culpe, kesalahan yang membahagiakan. Kesalahan yang membahagiakan pertama bahwa jam 15 itu jam 3, jam kerahiman WIB. Jadi saudara-saudari yang ada di WIT dan Wita dan WIT, itu Romo lulus nanti di WIT. Itu kalau kami jam 3 di sini, Romo lulus jam 5 di sini. Pasti ikut ya. Ya, lalu selalu say halo. Halo, ya. Nanti kita beli signal ya. Ya, untuk kasih beliau. Baik, itu saja. Terima kasih banyak, dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk Romo lulus dan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi, perpisahan dengan Romo Yohanes Lurus Widodo melalui misa live streaming dari Pro Yesus Gembala Baik, dan juga untuk kita sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus Tuhan. Amin.